Selamat sore untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya atas nama Belini Taniba, mahasiswa prodi keperawatan tingkat 1. Mau presentasi tugas mata kuliah komunikasi dalam keperawatan. Baik, kita mulai. Yang pertama, hubungan antara manusia. Hubungan antara manusia. Pengetahuan tentang hubungan antara manusia mendasari interaksi dan komunikasi antara bidan dengan klien dalam pelayanan keperawatan, mempermudah ahli pengetahuan dan modifikasi perilaku klien. Yang kedua, definisi-definisi HAM. Hook, Cabot, dan Joseph Akal 1967 menjelaskan hubungan antara manusia adalah suatu sosiologi konkret karena meneliti situasi kehidupan, khususnya masalah interaksi dengan pengaruh psikologisnya. Interaksi mengakibatkan dan menghasilkan penyesuaian diri secara timbal balik yang mencakup kecakapan dalam penyesuaian dengan situasi baru. Yang ketiga, H. Bonner 1975 menjelaskan interaksi adalah hubungan antara dua atau lebih individu manusia dan perilaku individu yang satu mempengaruhi, mengubah, dan memperbaiki perilaku individu yang lain atau sebaliknya. Yang keempat, tujuan hubungan antara manusia. Memanfaatkan pengetahuan tentang faktor sosial psikologis dalam penyesuaian diri manusia sedemikian rupa sehingga penyesuaian diri terjadi dengan serasi dan selaras dengan ketegangan dan pertentangan sedikit mungkin, menemukan, mengidentifikasi masalah dan membahasnya untuk mencari pemecahan masalah. Yang kelima, faktor-faktor yang mendasari interaksi sosial. Yang pertama, imitasi. Yang kedua, sugesti. Yang ketiga, identifikasi. Yang keempat, simpati. Yang kelima, faktor contoh. Yang keenam, faktor imitasi adalah keadaan seseorang yang mengikuti sesuatu di luar dirinya. Syarat-syarat imitasi: minat dan perhatian yang cukup besar terhadap hal yang akan diimitasi, sikap, menjunjung tinggi atau mengagumi hal-hal yang imitasi. Seseorang meniru suatu pandangan atau tingkah laku karena akan memperoleh penghargaan sosial yang tinggi. Yang ketujuh, faktor sugesti. Proses seseorang individu menerima cara pandangan atau pedomaan tingkah laku orang lain tanpa kritik terlebih dahulu. Syarat-syarat sugesti: hambatan berpikir karena rangsangan emosional. Proses sugesti terjadi pada individu secara langsung, menerima tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu segala pengaruh atau pandangan orang lain. Yang kedelapan, pikiran terpecah-pecah atau diasosiasi. Pikiran terpecah-pecah atau diasosiasi. Orang yang sedang mengalami pemikiran yang terpecah-pecah mudah terjadi sugesti otoritas atau prestise. Proses sugesti cenderung terjadi pada orang yang sikapnya menerima pandangan tertentu dari seseorang yang memiliki keahlian tertentu sehingga dianggap otoritas dalam keahlian tersebut, atau dari seseorang yang mempunyai prestisi sosial yang tinggi. Yang kesembilan, mayoritas. Orang akan mudah menerima pandangan ketika hal tersebut disokong oleh mayoritas atau sebagian besar golongan atau masyarakat. Yang ke-10, faktor identifikasi. Proses identifikasi berlangsung secara sadar atau rasional berdasarkan perasaan dan berkembang bahwa identifikasi berguna untuk
melengkapi sistem norma dan cita-cita. Dorongan utama identifikasi ingin mengikuti, menerima jejak orang lain yang dianggap ideal bagi dirinya. Yang ke-11, faktor simpati. Perasaan tertarik seseorang terhadap orang lain yang timbul atas dasar penilaian perasaan. Dorongan utamanya rasa ingin dimengerti dan bekerja sama dengan orang lain. Yang ke-12, hubungan interaksi terapeutik dengan klien. Contoh bidan dalam melakukan interaksi atau membina hubungan terapeutik mulai 4 tahap, dan pada setiap tahap ada tugas-tugas yang harus dilakukan. Pelaksanaan komunikasi antara bidan dengan klien sering mengalami hambatan dalam ucapan atau perkataan perawat yang tidak terapeutik. Yang ke-13, tahap interaksi dengan klien. Pra-interaksi, persiapan sebelum berkomunikasi dengan klien. Mengevaluasi diri, membaca, diskusi dengan teman atau tutor, kemudian membuat rencana interaksi dengan klien. Yang ke-14, perkenalan. Memberikan salam, memperkenalkan diri, tanyakan nama, menyepakati pertemuan atau kontrak, melengkapi kontrak, menyepakati masalah klien, mengakhiri perkenalan. 15, orientasi fase. Orientasi dilaksanakan pada awal setiap pertemuan, kedua, dan seterusnya. Tujuannya menyalidasi keakuratan data, rencana yang telah dibuat dengan keadaan klien saat ini, dan mengevaluasi hasil tindakan yang lalu. 16, fase kerja. Inti hubungan perawat atau dengan klien yang terkait erat dengan pelaksanaan rencana tindakan keperawatan yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Yang ke-17, fase terminasi, akhir dari setiap pertemuan perawat dengan klien. Fase ini dibagi menjadi 2, terminasi sementara dan terminasi akhir. Yang kedua, konsep diri. Pengertian konsep diri. Menurut Borges, konsep diri adalah pandangan dan perasaan tentang diri kita dalam konsep diri kita sebagai objek dan subjek dan proses. Coley menyebutkan dengan looking glass self, cermin diri. Komponen kognitif kemudian disebut dengan citra diri. Komponen afektif kemudian disebut harga diri. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri. Contoh yang pertama, orang lain. Tidak semua orang mempengaruhi kita. Hanya orang yang paling dekat atau paling penting yang paling mempengaruhi disebut dengan divincles of ours. Contoh yang kedua, kelompok rujukan atau reference group. Konsep diri negatif. Contohnya, peka terhadap kritik, responsif terhadap kritik, sikap hiperkritis, merasa tidak disegani orang lain. Yang ketiga, konsep teori Johari Window. Konsep teori Johari Window digunakan untuk menciptakan hubungan interpersonal dan interpersonal, yaitu hubungan antara diri sendiri dan hubungan antara diri orang lain. Open self atau nilai terbuka merupakan suatu keadaan di mana seseorang sering terbuka terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Faktor-faktor yang menumbuhkan hubungan antara manusia diantaranya adalah berbagi, faktor komunikasi interpersonal, faktor percaya adalah hal yang paling penting. Sikap support adalah sikap definitif bila ia tidak menerima
tidak jujur, dan tidak empatis. Teori Johan Window atau General Johari merupakan sebuah teori yang digunakan untuk membantu orang dalam memahami hubungan dirinya sendiri dan orang lain. Teori Johan Window disebut juga teori kesadaran diri mengenai perilaku maupun pikiran yang ada di dalam diri sendiri maupun di dalam diri orang lain. Sekian dan terima kasih. Selamat sore, sampai jumpa.